cahaya matahari saat itu sudah syuruk, sudah isyarat terpanjang. Dan salat syuruk bagian dari duha yang rabi, dan dia adalah duha yang paling afdal, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala dalam Al-Lajnah Ad-Daimah. Ikhwanan karam wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Maka majelis ilmu agama yang seperti ini adalah nikmat di atas nikmat dari Allah Jalla wa Ala. Mungkin kalau kita bertahan di dalam masjid seperti ini menunggu masuknya waktu salat syuruk setiap hari, berat bagi kita. Karena itu hari kerja dan hal yang lain. Bahkan di hari Ahad sekalipun, atau hari Sabtu di mana kebanyakan kita tidak masuk kantor, tidak masuk kerja sekalipun, menunggu bertahan di masjid sengaja hanya untuk menunggu masuknya waktu salat syuruk tanpa mengikuti kajian, itu sangat berat. Maka kajian ba'da subuh yang seperti ini adalah sebab yang memudahkan kita melaksanakan salat syuruk. Coba antum lakukan hal yang seperti ini tanpa mengikuti kajian. Bukan sambil ngaji, duduk setelah salat subuh sampai masuknya waktu salat syuruk. Itu beratnya luar biasa. Mungkin baru 15 menit kita duduk sudah datang rematik dan asam uratnya. Nah, tapi kalau sambil kajian maka insya Allah dengan mudah kita melaksanakan salat syuruk ba'da taufiqillah wa aunih. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sembari menunggu masuknya waktu salat syuruk, maka insyaallah taala sama-sama kita melaksanakan firman Allah Jalla wa Ala, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan juga firman-Nya Allah Jalla wa Ala, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Juga firman-Nya Allah Jalla wa Ala, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Sungguh tiada kebaikan pada kebanyakan pertemuan-pertemuan mereka kecuali pertemuan-pertemuan yang di dalamnya ada ajakan kepada hal yang ma'ruf, seruan kepada sedekah dan mendamaikan di antara manusia. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sungguh tiada yang lebih mempereratkan persahabatan, pertemanan dan persaudaraan iman di antara kita selain dari saling nasihat menasihati di antara kita. Karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, al-mu'minu mir'atu akhi. Seorang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Dan di dalam hadis lainnya yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhuhu ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu bagaikan sebuah bangunan yang saling topang menopang. Dengan saling nasihat menasihati di antara kita, maka insya Allah bangunan agama kita akan kuat dan akan kokoh, atau paling tidak terjaga yang telah ada. Jamaah ini dimuliakan Allah rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sebagaimana judul yang telah kita ketahui bersama, bahwa pada kajian kesempatan kali ini kita membahas tentang bahwasanya kesempatan itu tidak akan berulang kedua kalinya. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita sebagai manusia seringkali lupa tentang dan tujuan kenapa Allah Jalla wa'ala menciptakan kita ke dunia yang semu lagi menipu ini. Oleh karenanya kita manusia dalam bahasa Arab disebut insan li'annahu mu'arradun lin-nisyan. Karena manusia itu, insan itu suka nisyan, suka lupa. Bahkan sebagian mereka gaya hidupnya mengesankan seolah-olah dia tidak mengerti dan tidak mengetahui untuk apa ia diciptakan ke dunia ini.
Hal ini Allah Jalla wa Ala firmankan di dalam surat An-Nur. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Ini pertanyaan yang bermaksud pengingkaran, al-istifham al-inkari at-taubihi dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian mengira bahwa kami tidak mencipta kalian kecuali hanya untuk hal yang sia-sia? Bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala mengingkari sebagian mereka yang mengaku beriman dengan metode pertanyaan. Apakah kalian mengira, menduga bahwa kami tidak mencipta kalian kecuali hanya untuk hal yang sia-sia, dan bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kalian lakukan ketika di dunia? Karena memang ada sebagian manusia, memang dia mengucapkan la ilaha illallah, dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, dia mengaku cinta Allah, mengaku cinta Rasul, tetapi gaya hidupnya di dunia ini mengesankan seolah-olah dia tidak diciptakan kecuali hanya untuk nilai-nilai dunia yang semu lagi menipu semata. Gaya hidupnya di dunia ini mengesankan seolah-olah dia tidak percaya adanya surga dan neraka. Gaya hidupnya di dunia ini mengesankan seakan-akan tidak ada alam barzakh setelah kematian. Gaya hidupnya di dunia ini mengesankan seakan-akan tidak ada hari kiamat. Maka Allah Jalla wa Ala mengingatkan kita di dalam ayat ini, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami tidak mencipta kalian kecuali hanya untuk hal yang sia-sia, sekedar mengumpulkan harta benda, sekedar mengejar cari karir, sekedar menikah, kemudian punya anak, kemudian bangun rumah, kemudian beli kendaraan, sekedar itu? Hanya sekadar memikirkan tahun depan saya harus mendapatkan jabatan ini, saya harus dipromosikan dulu, saya harus pemantapan pangkat ini dulu biar saya mendapatkan jabatan itu. Kemudian kemudian tahun berikutnya saya harus mendapatkan jabatan ini dan itu. Maka Allah Jalla wa Ala ingatkan kita bahwa kehidupan seorang mukmin lebih mahal dari itu semuanya. Tujuan Allah Jalla wa Ala menciptakan manusia ke dunia ini lebih mahal dari sekedar mencari dunia yang semu lagi menipu ini. Dan Allah ingatkan, wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami? Semua kita akan kembali kepada Allah Jalla wa Ala. Yang mati dan dia kaya akan kembali kepada Allah. Yang mati dan dia sebagai orang miskin juga akan kembali kepada Allah. Yang mati dan dia sebagai orang kafir juga akan kembali kepada Allah. Yang mati dan dia seorang muslim juga akan kembali kepada Allah. Yang mati dibunuh akan kembali kepada Allah. Yang mati terbakar akan kembali kepada Allah. Yang mati karena jatuh pesawat juga akan kembali kepada Allah. Semua yang mati akan kembali kepada Allah, dan dia akan mempertanggungjawabkan apa yang telah ia perbuat di dunia ini. Dan Allah Jalla wa Ala akan membalasnya dengan adab atau nikmat di alam barzakh. Dan Allah Jalla wa Ala akan membalasnya dengan syurga atau neraka, dan tiada pembalasan yang ketiga. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Az-Zariyat di akhir-akhir surat, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, jin sekalipun, yang ditakuti oleh sebagian manusia. Allah katakan, tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada Kami. Kami tidak menginginkan rezeki dan makanan dari mereka. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala Maha pemberi rezeki lagi Maha memiliki kekuatan yang nyata.
Untuk inilah kita diciptakan, jamaah yang dimuliakan Allah. Jangan sampai tingkah laku dan pola pikir kita di dunia ini mengesankan seakan-akan di dunia ini nggak ada aturan dari Allah yang harus kita tunaikan. Kita hidup karena Allah yang menciptakan kita, dan kita hidup di dalam dunia yang Dia ciptakan. Maka kita harus siap dengan aturan-aturan yang dimiliki oleh Sang Pencipta kita dan Pencipta dunia ini untuk kita tunaikan. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Qiyamah, ayahsabul insanu an yusraka suda. Apakah manusia itu mengira, menduga bahwa dia setelah diciptakan akan dibiarkan begitu saja? Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di bawah ayat ini dalam kitab tafsir Al-Qur'anil Azim, kata beliau, ay la yu'mar wa la yunha, yaitu dia tidak akan mendapatkan perintah dan larangan. Enggak mungkin. Anda sebagai PNS, di sana ada SOP yang harus Anda tunaikan dan Anda jalankan sebagai PNS, ya kan? Gak siap dengan SOP itu, jangan masuk jadi PNS, jangan justru setelah masuk kemudian mengkritik, kan begitu logikanya. Ya. Bahkan Anda menjadi karyawan suatu perusahaan swasta sekalipun, di sana ada SOP yang harus kita jalankan sebagai karyawan pabrik tersebut, sebagai karyawan perusahaan tersebut. Ada perintah dan ada larangan yang harus kita tunaikan. Anda menjadi seorang anggota polisi, di sana ada SOP yang harus Anda tunaikan sebagai anggota kepolisian. Juga ada SOP yang harus Anda jalankan sebagai anggota tentara. Anda ansip sekalipun, di sana ada SOP yang harus Anda tunaikan sebagai ansip. Bahkan lebih kecil dari lingkup itu semuanya adalah kita anggota masyarakat tingkat RT dan RW sekalipun. Di sana ada aturan hidup yang harus kita tunaikan dalam bermasyarakat. Bahkan lebih kecil dari itu, di dalam rumah tangga kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai seorang anak, di sana ada hal-hal, perintah-perintah dan larangan-larangan yang harus kita realisasikan sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, dan sebagai seorang anak. Maka mungkinkah kita sebagai hamba Allah yang diciptakan olehnya dan tinggal di negeri yang Ia ciptakan, di dalam dunia yang Dia ciptakan, menggunakan mata yang Dia berikan, menggunakan tangan yang Dia ciptakan, menggunakan nafas yang Dia ciptakan, dan berbagai nikmat lainnya yang Ia berikan, kemudian ingin hidup di dunia ini tanpa terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala? Dengan aturan manusia kita siap terikat. Sebagian manusia harus berangkat keluar dari rumahnya sebelum subuh dan pulang setelah anaknya tidur malam. Tidak ingin terlambat sampai di tempat kerjanya. Bahkan sebagian mereka rela berpisah sekian lama dengan istri dan anak-anaknya demi tugas negara. Sebagian mereka rela mengorbankan kesehatannya untuk menjalankan perintah yang ada di dalam instansinya. Lalu kenapa dengan Allah Subhanahu wa taala kita tidak demikian? Dengan aturan Allah Jalla wa ala kita justru bermain-main, justru tidak disiplin. Seakan-akan kita hidup bukan di dalam dunia yang diciptakan oleh Allah Jalla wa ala. Kata para ulama, boleh seseorang hidup tanpa mengikuti aturan Allah, namun dengan syarat jangan tinggal di dalam bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mampu? Sekarang sebagian manusia, kalau dengan aturan manusia, Masya Allah disiplinnya. Disiplinnya luar biasa. Komitmennya luar biasa. Bahkan dia rela mengorbankan kesehatannya demi menjalankan aturan yang dibuat oleh manusia. Begitu diberikan aturan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang Medan bilang ele-elean dia, nggak tahu bahasa Jambi apa. Ele-elean juga. Main-main dia. Nggak disiplin dia, sesukanya. Tapi kalau aturan manusia, Masya Allah disiplinnya. Jam 2 malam ditelepon oleh atasannya. Belum diberikan apa perintahnya sudah langsung siap. Jam 2 malam. Padahal baru tidur 15 menit.
Atau dia seorang kontraktor ditelepon oleh pejabat. Belum ngomong pejabatnya dia udah siap. Iya. Kamu merapat, langsung merapat. Iya. Pejabatnya baru bilang, bapak besok sama ibu akan ke Singapura. Oh siap pak, aman semuanya pak. Iya. Cukup 5 orang tiketnya pak. Nah, siap dia. Tapi begitu dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah ciptakan aturan tersebut demi kebaikan dunia dan akhirat kita. Karena Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim tidaklah memerintahkan kita kecuali dengan suatu perintah yang pasti murni baik atau dominannya baik. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala tidak melarang kita dari sesuatu kecuali karena sesuatu itu akan menghantarkan kita kepada kejelekan dunia dan akhirat. Bersama dengan itu, terkadang kita tetap tidak setia dengan Allah. Tidak mau komit dengan aturan Allah sebagai sang pencipta kita. Padahal hidup di dunia ini mau taat tidak taat tetap akan mati. Kita ingin menjadi hamba yang muslim maupun kafir tetap akan mati. Apakah dengan kita menjadi kafir, pelaku maksiat, enggak sholat, enggak mau hidup dengan aturan Allah, berarti kita enggak akan mati dan akan kebal malaikat maut? Enggak juga. Silakan mau pilih dengan gaya hidup apapun, tetap kita akan mati. Dan semuanya ada konsekuensinya. Maka di dalam ayat ini Allah mengatakan, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja setelah diciptakan oleh Allah, setelah menerima mata dari Allah, menerima nikmat tangan, menerima nikmat jantung, menerima nikmat kaki, menerima nikmat rumah, mobil, istri, anak, nafas, dan nikmat-nikmat lainnya. Setelah itu tidak ada perintah dan larangan yang harus ia realisasikan. Enak banget hidup begitu, ya kan? Ente digaji tiap bulan sebagai PNS. Ada tunjangannya, ada gajinya, ada remonnya. Terserah mau masuk kapan, mau pulang kapan, terserah mau kerja atau enggak. Enak enggak? Enggak mungkin. Ada tempat kerja yang seperti itu. Kasih gaji, kasih tunjangan. Tapi enggak perlu masuk kerja. Enggak perlu disiplin, enggak perlu komit. Enggak ada di dunia yang seperti itu, jamaah. Nah, lah sebagian orang hanya gaji dan tunjangan tidak lebih dari 10 juta. Tetapi berani mati demi instansinya. Ya, jam 3 malam ditelepon, langsung bangun dari tempat tidurnya meninggalkan istri dan anak yang sedang sakit. Hanya untuk kepentingan dunia. Bahkan terkadang ditelepon bukan untuk kepentingan negara, tetapi untuk kepentingan proyek pribadi atasannya. Siap dia. Ya. Ini sebagian manusia, kalau dengan aturan manusia. Tapi dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dia, yang memberikan berbagai nikmat untuk dia. Nikmat nafas saja jamaah. Siapa yang mampu membelinya, nikmat nafas? Atau enggak usah nafas lah. Mohon maaf. Angin yang kita keluarkan dari anus kita. Mohon maaf, kentut. Yang keluarnya bau. Coba bayangkan kalau Allah tidak memberikan nikmat kentut kepada kita. Seminggu saja Allah tahan kentut kita. Jadi apa kita jemaah? Seminggu tidak bisa kentut. Apalagi sebulan nggak bisa kentut. Penyot kita. Mati kita. Seminggu nggak bisa kentut, harus dilarikan ke rumah sakit untuk dioperasi kita jemaah. Lalu bagaimana dengan nikmat-nikmat yang lainnya? Kemudian kita ingin hidup di dunia ini tanpa aturan dan perintah dan larangan yang harus kita tunaikan. Enak banget seperti itu. Ini kan berarti sindiran yang luar biasa dalamnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Allah menyindir kita dengan konteks pertanyaan. Ayahsabul insanu ayyutraka suda? Apakah manusia itu mengira, menduga akan dibiarkan begitu saja tanpa perintah dan larangan yang harus dia tunaikan? Enggak mungkin. Nah. Maka yang Allah Jalla wa'ala berfirman juga di dalam surat Al-Mu'minun, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na.
merupakan ciri mukmin sejati adalah mereka apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk mengamalkan hukum-hukumnya, dia selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Jangan dirubah menjadi sami'na wa kenapana. Sami'na wa ata'na. Jangan sami'na wa kenapana. Sami'na wa ata'na. Wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jamaah ini dimuliakan Allah. Ketika kita telah mengetahui bahwa kita diciptakan ke dunia yang semu lagi menipu ini untuk menjalankan ubudiyah kita kepada Allah, untuk menjalankan perintah-perintah yang datang dari Allah dan Rasulnya serta meninggalkan larangannya, maka kita tidak perlu khawatir dan tidak perlu berkeluh kesah. Karena yang demikian itu tidaklah lama, jamaah dimuliakan Allah. Allah meminta kepada kita beribadah kepadanya, menjalankan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangannya, itu hanya sebentar. Enggak lama kok. Cuma sampai malaikat maut datang mencabut nyawa kita. Di saat malaikat maut telah datang, telah terlihat di hadapan kita dan ruh kita yang ditarik oleh malaikat maut sudah sampai di kerongkongan kita, maka di saat itu semua perintah dan larangan tidak lagi Allah bebankan kepada kita. Kita enggak wajib sholat lagi, enggak wajib puasa, haji, umroh. Dan tidak ada, dan sebagian larangan-larangan lainnya sudah tidak ada lagi. Hanya sampai mati, enggak lama. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai keyakinan datang kepadamu, yaitu kematian. Pagi ini kita mati, berarti cuma sampai pagi ini Allah meminta kepada kita untuk salat. Ada kaitannya dengan itu. Jangan karena cerita ini antum pengen mundur ke belakang. Jadi duduk di depan. Enggak ada kaitannya dengan duduk di depan atau di belakang ya. Artinya jamaah ini dimuliakan Allah, itulah kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kapan? Cuma sampai mati. Kapan kita mati? Enggak tahu. Bisa jadi matahari belum terbit kita sudah mati. Nah, enggak lama jemaah. Enggak ada yang perlu kita keluh kesahkan. Jangan seolah-olah ketika disampaikan kamu tidak diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah, seolah-olah kita enggak akan bisa bahagia. Justru dengan beribadah kepada Allah hidup kita ini semakin bahagia, semakin tenang dan semakin tentram. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hati kalian itu tidak akan pernah tentram, tidak akan pernah tenang kecuali dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan justru dengan kita beribadah kepada Allah, Allah akan berikan kehidupan yang indah di dunia, di alam barzakh dan di akhirat kelak untuk kita. Di dalam surat An-Nahl ayat 79 Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia memiliki iman akidah yang lurus, maka sungguh kami akan memberikannya kehidupan yang indah di dunia, di alam barzakh dan di akhirat kelak.
dan kami akan membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah ia perbuat. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Anggaplah kita tidak mati hari ini. Kita tidak mati subuh ini. Berapa lama sih kita akan hidup di dunia ini jamaah? Paling lama 60 sampai 70 tahun. Mayoritas umat Nabi SAW berumur 60 sampai 70 tahun kata beliau. Wa qalilun man jawaza dzalik. Amat sedikit dari mereka yang memiliki umur lebih dari itu. Bahkan sebagian survei menyebutkan mayoritas orang yang hidup di dunia ini itu di bawah umur 40 ke bawah. Dan mayoritas yang mati itu di bawah 40 tahun. Dan kalau kita lihat nggak jauh dari kebenaran. Contoh kecilnya ini saja sekarang. Ya ikut kajian. Lebih banyak yang umurnya 40 ke bawah atau 40 ke atas? Hah? 40 ke bawah. Hah? 40 ke atas apa ke bawah? Ke atas. Coba lihat dulu. Banyak pemuda kayaknya. Hah? Atau wajahnya yang menipu. Sebagian survei anak baca ada yang menyebutkan demikian. Bahkan kebanyakan orang yang mati di dunia ini itu di umur 40 ke bawah. Jarang, sedikit di tengah-tengah masyarakat kita ada yang umurnya 60 sampai 70 tahun. Kalaupun ada 1-2. Karena mayoritas umat Nabi Muhammad memang umurnya 60 sampai 70 tahun. Itu pun 60 sampai 70 tahun sudah mulai berkurang jumlahnya di tengah-tengah masyarakat kita. Apalagi yang lebih dari 70 tahun. Dan anggaplah umur kita sampai 60 hingga 70 tahun. Paling sempurna kita bisa menikmati dunia ini berapa tahun? Biasanya 20 tahun. Semenjak berumur 20 sampai 40 tahun. Setelah 40 tahun udah kena rematik, udah kena asam urat, udah nggak bisa makan nasi lagi, udah ada yang kena stroke, gigi yang udah bermasalah, kesehatannya udah bermasalah. Paling sempurna dia menikmati dunia ini seandainya dia ingin hidup bebas sebebas-bebasnya tanpa aturan dari Allah cuma 20 tahun. Semenjak berumur 20 tahun sampai 40 tahun. Nah, sebelum 20 tahun ada aturan sekolah, ada aturan di rumah. Ya. Di atas umur 40 tahun udah banyak penyakitnya, kena DM. Ada yang sudah stroke, ada yang gigi yang bermasalah, ada yang rematik, ada yang asam urat, dan berbagai penyakit lainnya. Nah, dan anggaplah seandainya kita bisa menikmati dunia ini 100 tahun lamanya, dan itu mustahil atau tidak mustahil, namun sangat jarang. Punya umur 100 tahun. Maka jika dibandingkan dengan waktu di akhirat jamaah yang dimuliakan Allah, yang Allah katakan wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat bagaikan 1000 tahun di dunia ini. Maka kehidupan 100 tahun di dunia ini hanyalah sementara dibandingkan dengan waktu akhirat. Dan sebagian hari lainnya di akhirat Allah katakan khamsina alfasanah, bagaikan 50.000 tahun di dunia ini. Panjangnya. Dan Nabi SAW bersabda, Inna ahwana ahli nari adzaban yaumal qiyamah la rajulun yudha'u tahta rijlihi jamratan fayaghdi minhuma dibaghu. Sementara penghuni neraka yang paling ringan azabnya di dalam neraka Allah adalah seorang hamba yang diletakkan 2 bara api di bawah kakinya yang dapat meleleh dan meletuskan otaknya. Ini azab yang paling ringan dalam neraka Allah. Tidak ada azab yang lebih ringan dari ini. Sehingga dia menyangka dirinya sebagai penghuni neraka yang paling keras siksaannya. Sementara dia adalah penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Ini azab yang paling ringan dalam neraka. Sepanas-panasnya api di dunia ini, kalau kaki yang terbakar, kepala tidak akan ikut hangus. Jangankan kepala, bahkan mungkin lutut tidak tidak akan ikut hangus.
Berbeda dengan neraka Allah, hanya dengan diletakkan 2 bara api di bawah kakinya. Belum dituangkan minyak yang mendidih ke dalam mulutnya. Belum dituangkan nanah penghuni neraka ke dalam mulutnya. Belum digergaji badannya. Belum juga dipukul dengan palu oleh malaikat maut. Belum juga dirobek mulutnya. Karena terlalu sering ghibah ketika di dunia. Baru diletakkan 2 bara api di bawah kakinya. Bukan ke dalam perutnya. Tetapi bisa membuat otaknya meleleh dan mendidih jamaah. Dan 1 hari di dalamnya bagaikan 1000 tahun di dunia ini. Paling pendeknya. Sebagian hari yang lainnya Allah katakan khamsina alfasanah. Seperti 50.000 tahun di dunia ini. Karena dahsyatnya neraka Allah sampai-sampai Nabi mengatakan ittaqun nar walau bisyiqqi tamarah. Takutlah kalian dari neraka Allah walaupun hanya dengan sebutir atau setengah butir kurma yang kalian sedekahkan kepada manusia. Fa illam tajid, seandainya kamu juga tidak mampu bersedekah dengan setengah dari biji kurma saking miskinnya engkau, fa bi kalimatin thayyibah, paling tidak dengan ucapan-ucapan yang baik. Karena neraka itu amat dahsyat. Harus ada upaya untuk membebaskan diri darinya. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Apabila kita telah menyadari tujuan utama Allah menciptakan kita dan bahwa kewajiban beribadah kepada Allah di dunia ini sangatlah sementara, tidak akan lama, sementara waktu di akhirat 1 harinya seperti 1000 tahun di dunia ini, maka kita harus sadar bahwa waktu semakin hari semakin berjalan ya. Semakin hari semakin berkurang jatah hidup kita di dunia ini. Mestinya semakin hari semakin berkurang cintanya kita terhadap dunia dan semakin dekat dengan Allah Jalla wa Ala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagaimana yang diriwayatkan secara muallaq oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabur Riqaq. Beliau mengatakan, ad-dunya wallat mudbiratan. Sesungguhnya dunia ini semakin hari semakin menjauh dari kita. Iya kan? Semakin hari kan semakin dekat nomor antrian kematian kita. Ya. Semakin hari semakin dekat kita dengan malaikat maut yang akan datang mencabut nyawa kita. Dunia itu semakin hari sebenarnya semakin menjauh darimu. Sedangkan wal akhirah aqbalat muqbilatan. Sedangkan akhirat semakin hari semakin dekat denganmu. Semakin hari semakin dekat dengan yang namanya alam barzakh. Semakin hari semakin dekat dengan yang namanya hari kiamat. Semakin hari semakin dekat dengan yang namanya padang mahsyar, hisab, mizan, nashr suhuf, as-sirat, al-qantarah, al-a'raf, dan berujung dengan syurga atau neraka. Wa inna lid dunya banin wa inna lil akhirati banin fakunu min abna'il akhirah. Sesungguhnya dunia ini memiliki anak-anak atau budak-budaknya, dan akhirat juga memiliki anak-anaknya. Maka menjadilah kalian dari anak-anak akhirat, bukan dari anak-anaknya dunia. Dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk membebaskan diri kita, jamaah dimuliakan Allah, dari nerakanya, itu cuma sekali. Dan tidak akan berulang lagi. Seandainya kita menangis, mengeluarkan air mata untuk dikembalikan ke dunia ini, itu tidak akan pernah terjadi. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbi irji'un. Tatkala kematian telah datang kepada salah satu di antara mereka, bayangkan. Jangankan kafir, fasik, orang soleh sekalipun, kalau kematian telah datang, dia akan mengatakan, rabbi irji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima tarak. Aku ingin mengamalkan amalan-amalan yang dahulunya aku tinggalkan. Ya Allah, aku belum haji, kembalikan aku ke dunia ini, aku ingin haji.
Aku ingin umrah, aku ingin zakat, aku ingin banyak sedekah. Dulu aku pelit, ya Allah. Kembalikan aku ke dunia, aku ingin berderma. Aku ingin menjaga salat wajib, salat sunnah. Kembalikan aku ke dunia, aku ingin berbakti kepada kedua orang tuaku, ya Allah. Karena dulu aku terlalu cinta kepada istri dan anak-anakku dan lebih peduli kepada mereka daripada kepada kedua orang tuaku. Rabbi irji'un, ya Allah, kembalikan aku. Aku ingin mencium orang tuaku, aku ingin merawat mereka, aku ingin menjadi anak yang memandikan mereka, yang menyuapkan nasi kepada mereka. Aku ingin menggendong mereka, aku ingin memapah mereka di depan Ka'bahmu. Rabbi irji'un, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima tarak. Aku ingin mengamalkan amalan-amalan yang dahulunya aku tinggalkan. Apa jawaban dari Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Itu tidak akan pernah terjadi lagi. Kesempatan hidup di dunia ini cuma sekali. Innaha kalimatun huwa qailuha. Dan itu pun adalah ucapan omong kosong yang dia ucapkan. Apa maknanya? Maknanya Allah terangkan di ayat dari surat Al-A'raf. Walau ruddu la'adu lima nuhu an. Manusia ini seandainya dikembalikan lagi ke dunia ini, mereka akan kembali durhaka kepada Allah. Akan kembali main riba, akan kembali main judi, akan kembali suap menyuap, akan kembali berzina, akan kembali pelit, akan kembali durhaka sama orang tuanya, akan kembali durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau ruddu la'adu lima nuhuan. Seandainya mereka dikembalikan lagi ke dunia, mereka akan kembali melanggar larangan-larangan Allah. Makanya ketika ada yang mengatakan Rabbi irji'un, ya Allah, kembalikan aku ke dunia ini, la'alli a'malun salihan fima tarak, agar aku mengamalkan amalan-amalan yang dahulunya aku tinggalkan, maka Allah katakan kepadanya, kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu ucapan omong kosong yang dia ucapkan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Setelah ini mereka akan masuk ke alam barzakh. Mereka di dalamnya diazab atau diberikan nikmat. Tiada kondisi yang ketiga di alam barzakh. Dan mereka akan merasakan itu sampai terjadinya hari kiamat. Ila yaumi yub'atsun, sampai terjadinya hari kiamat. Ikhwanil karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita harus banyak ingat mati di dunia ini, jamaah. Karena kalau kita enggak ingat mati, akan hancur agama kita. Kalau kita enggak banyak ingat mati, kita akan liar, jamaah. Bahkan kita bisa lebih liar daripada binatang ternak. Kal an'am balhum adallu sabila, mereka akan seperti binatang ternak, bahkan akan lebih jahat, akan lebih liar kata Allah daripada binatang ternak. Binatang harimau, buas, ular, binatang buas gak pernah rela membunuh anaknya sendiri, ya kan? Tapi ada manusia yang rela membunuh anaknya sendiri. Ada yang rela membunuh ayah kandungnya sendiri. Ada yang rela membunuh istrinya. Ada yang rela menjual kehormatan istrinya. Binatang buas dan yang tidak buas sekalipun tidak pernah mau menjual kehormatan betinanya. Sementara manusia, ada yang rela menjual kehormatan istrinya. Dia yang mengantar jemput istrinya berzina. Dan itu fakta. Bahkan sebagian mereka menjadi dia sebagai mucikari putrinya, gadisnya. Dia yang menjual gadisnya ke orang lain. Dia yang menyewakan gadisnya kepada lelaki-lelaki jahat. Maka Allah katakan, wahbalhum adhallu sabila. Sebagian manusia itu lebih kejam, lebih
bengis, lebih sesat, lebih buruk daripada binatang. Itu bahasa Al-Quran. Kalau orang lain yang berkata demikian mungkin kita tersinggung, terlalu kasar bahasanya. Kok kasar banget bahasanya? Yang berkata demikian bukan ustadz, bukan ustadzah. Yang berfirman demikian adalah sang pencipta manusia itu sendiri. Allah yang katakan tentang mereka, kal an'ami balhum adhallu sabila. Sebagian manusia itu seperti binatang, bahkan mereka lebih jahat, lebih kejam, lebih bengis, dan lebih sesat daripada binatang. Itu bahasa Al-Quran. Siapa yang mau tersinggung? Siapa yang mau marah? Yang berkata demikian sang pencipta kita. Dan itu fakta. Ada binatang yang rela menjual betinanya? Enggak ada. Tapi sebagian manusia, dia yang menjadi mucikari istrinya. Mucikari gadisnya. Gak ada binatang yang homo, kecuali hanya satu ekor binatang. Tapi manusia ada yang homo. Gak ada binatang yang lesbi. Tapi sebagian manusia ada yang lesbi. Gak ada binatang yang membunuh induknya karena dia lapar. Atau ingin mengambil warisannya. Tapi dari manusia ada. Ayahnya dipenjarakan, ibunya dipenjarakan, bahkan dia bunuh demi warisan. Kayak benar firman Allah, wa balhum adhallu sabila. Bahkan sebagian manusia itu ada yang lebih kejam, lebih bengis, lebih buruk dan lebih sesat daripada binatang. Itu bahasa Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Qur'anul Karim. Makanya jamaah dimulakan Allah, seorang ulama tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair. Seorang ulama tabi'in yang dipenggal lehernya oleh penguasa yang zalim di masa itu, Hajjaj bin Yusuf. Murid seniornya Abdullah bin Abbas. Beliau seorang ulama tabi'in. Di masa beliau masih ada para sahabat Nabi. Tinggal di tengah-tengah padang pasir. Tidak ada dunia di masa mereka seperti di masa kita ini. Tetapi apa kata beliau? Lau faraqa qalbi dzikral mauti sa'atan lafasada alai. Seandainya hatiku lupa mengingat kematian sesaat saja, maka akan hancur diriku ini. Padahal beliau hidup di masa siapa? Di masa di mana sebagian sahabat Nabi masih hidup. Beliau berkata demikian, hidupnya di Mekah loh atau di Madinah. Nggak ada diskotik di masa beliau. Nggak ada bioskop di masa beliau. Tidak ada tempat judi seperti hari ini. Tidak ada suap menyuap seperti hari ini. Di masa itu. Nggak ada wanita-wanita yang membuka aurat di masa itu seperti hari kita ini. Tidak ada tempat-tempat zina yang legal, yang resmi di masa itu. Tetapi beliau berkata demikian. Seandainya hatiku ini tidak mengingat kematian walaupun sesaat, sungguh akan hancur diriku ini. Lalu bagaimana kalau beliau hidup di masa kita saat ini? Di mana sebagian tempat prostitusi satu dinding dengan masjid. Sebagian diskotik satu dinding dengan tempat pengajian. Ana pernah mengisi pengajian di suatu tempat, bukan di Indonesia. Ya. Teman-teman nyewa ruko. Dindingnya satu dinding dengan diskotik yang di samping. Ya. Jadi keras-kerasan yang ngomong kalau kajian. Kalau ustadz yang ngomongnya pelan ya suara diskotik yang terdengar dari sebelah. Akhirnya ustadznya harus teriak-teriak. Jangan sampai ikhwan fokus dengan daurah yang di sebelah bangunan. Bukan daurah yang sedang disampaikan oleh ustadz. Diskotik memang. Demikian juga sebagian tempat di Indonesia. Sebelum kita masuk ke masjid, kita harus melewati sebagai tempat diskotik dan tempat-tempat di mana wanita di depan itu berdiri dan memanggil siapa saja yang mau berzina dengannya. Seandainya mereka para salaf hidup di hari kita ini, kira-kira apa yang mereka katakan? Ini masih di tabi'in hidupnya. Kalau keluar jumpanya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Uthman bin Affan, jumpanya dengan para tabi'in, ya kan? Hidupnya pun di tengah-tengah padang pasir. Kalau dia hidup di Mekah, Madinah atau yang lain kan cuma padang pasir. Gunung batu. Nggak ada diskotik, nggak ada bioskop, nggak ada prostitusi di masa itu. Tetapi kata beliau, "Lau faraqa qalbi dzikral mauti sa'atan la fasada alai."
Seandainya hatiku ini tidak mengingat kematian, sesaat saja akan hancur agamaku ini, akan hancur diriku ini. Karena orang kalau sudah mengingat kematian, dia akan semangat ibadah. Dia akan bersabar di atas berbagai ujian dari Allah. Dia tahu bahwa dirinya sedang nunggu mati. Saya sambil nunggu mati, maka saya sholat. Sambil nunggu mati, maka saya berpuasa. Sambil nunggu mati, saya zakat, saya haji, saya umrah. Sambil nunggu mati, saya beribadah kepada Allah dengan sabar di atas musibah-musibah yang menimpa ini. Yang sakit juga sambil nunggu mati. Yang sehat-sehatnya juga sambil nunggu mati. Ya kan? Yang jomblo menjomblo juga sambil nunggu mati. Ya. Yang telah menikah juga sambil menunggu mati menjalankan rumah tangganya. Nah, yang menunggu jodoh lelaki yang datang melamarnya tak kunjung datang, dia pun menunggu dengan sifat sabar juga sambil menunggu mati. Semuanya sambil nunggu mati. Kita ceramah dan dengar ceramah saat ini juga sambil nunggu mati. Sambil nunggu malaikat maut mencabut nyawa kita. Bahkan bisa jadi kajian belum selesai, salah satu di antara kita itu sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat maut. Makanya kata Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala, man aktsara dzikral maut ukrima bi thalatha. Barang siapa yang sering mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama, semangat beribadah, segera bertobat, dan yang ketiga, qanaah fi qalbi. Allah berikan sifat qanaah di dalam hati. Kita kalau sudah ingat kematian jamaah, kalau hati ini sedang mengingat alam barzah, hari kiamat, syurga dan neraka, yang sedang malas akan jadi semangat beribadah kepada Allah. Yang tadinya tidak berani mengamalkan sunnah Nabi karena nggak enakan sama orang lain, dia menjadi berani dan tidak peduli kepada mereka. Yang tadinya hati ini takut dan pengecut dalam mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya, menjadi berani dan tidak peduli terhadap ucapan dan cemoohan manusia, karena dia tahu dirinya akan mati. Tapi kalau nggak ingat mati, sebagian orang jangankan meninggalkan maksiat, menjalankan ketaatan, di mana pelaku maksiat saja mengakui itu ketaatan yang baik, itu saja terkadang dia nggak berani, malu sama kawannya. Duduk di warung kopi, dan kebetulan saat itu harus ngopi bareng Namrud, Fir'aun, ya, dan Abu Lahab, teman ngopinya. Azan dikumandangkan, setengah mati dia nggak berani bangun. Pada semuanya ngaku muslim di situ. Apalagi di situ orang-orang yang berpangkat tinggi, para pejabat negara, kalau dia izin salat, yang lain tersinggung. Kalau saya keluar dari ruangan ini, bisa-bisa amprahan nggak jadi nih. Bisa-bisa tender saya nggak dimenangkan. Bisa-bisa e-katalog nggak dapat nih. Apalagi dia pangkat terendah di situ. Yang lain semuanya perwira menengah ke atas. Dia pangkat terendah. Padahal azan terkadang di dalam masjid, dalam kantor itu. Di halaman kantor itu, secara logika kenapa dia harus takut? Yang bangunkan masjid kantornya kok. Instansinya kok. Berarti untuk apa? Untuk digunakan sholat. Tetapi sebagian mereka ketika sedang dalam ruangan dengan pimpinannya, dengan atasannya, azan dikumandangkan. Hati bub, izin nggak ya? Izin nggak ya? Udah nunggu bentar lah, tunggu iqamat. Pas iqamat sudah dikumandangkan, komandan belum bangun juga. Pejabatnya belum bangun juga. Dia pun bingung nih. Iqamat udah tunggu rekan terakhir aja lah. Dapat tasyahud masih dapat jamaah. Datang syubhatnya. Nggak berani dia. Kenapa? Karena dia berpikir kalau saya minta izin sedang rapat, ditanya mau kemana. Bingung saya mau jawab apa Ustaz. Dan beliau seorang yang kejam Ustaz. Jawab. Anda ditanya oleh atasan Anda ketika izin untuk sholat dan sedang dalam sebuah ruangan rapat atau amperahan proyek. Ditanya mau kemana? Jawab, ingin menghadap kepada sang pencipta saya dan kepada sang pencipta atasan. Dan dia yang akan mematikan saya dan komandan. Paling cuma ditampar kalau dia marah. Ya kan? Paling ditampar, nggak mungkin, saya yakin, nggak mungkin Anda dipecat gara-gara izin sholat. Paling parah ditampar. Ditampar paling.
atau dicopot jabatannya. Ya. Diberikan bangku panjang, enak bangku panjang bisa tidur-tiduran. Ya kan, panjang bangkunya. Nah, paling cuma itu. Ya ikhwah, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika di dalam penjara, setiap harinya beliau dicambuk karena nggak mau mengucapkan Al-Quran makhluk. Sehingga ketika beliau keluar dari penjara, seluruh tulang rusuk beliau sudah patah. Ada seorang yang membuat Imam Ahmad sangat terkesan dan tidak pernah melupakannya. Dan semenjak Imam Ahmad dikeluarkan di penjara dan dimuliakan oleh presiden periode berikutnya, yaitu Al-Mutawakkil atau Al-Wathiq Billah, memuliakan orang ini. Dan dia orang awam, bahkan preman. Dia berkata kepada Imam Ahmad, karena kebetulan Imam Ahmad satu penjara dengan dia. Namanya Abu Khaythamah. Apa kata Abu Khaythamah? Wahai Abu Abdillah, Anda harus sabar dicambuk dan dipenjara. Jangan kalah sabar dengan aneh. Aneh aja yang dipenjara dan dicambuk karena suka minum khamar, sabar. Masa ente yang dicambuk dan dipenjara karena membela sunnah tidak sabar? Ya ikhwah, ada sebagian orang ditampar oleh atasannya karena nyabu, karena selingkuh. Masa Anda ditampar karena sholat nggak siap? Ya kan? Sebagian anak buah itu ada ditampar oleh atasannya karena dia nyabu. Karena dia pukul istrinya, KDRT. Karena dia nggak masuk tugas. Lah masa inti takut ditampar oleh atasan Anda hanya karena sholat? Ya kan? Tampar, alhamdulillah komandan, simpanan tuh hari kiamat nih komandan, kisos di hari kiamat. Bahkan bisa jadi di saat dia mengangkat tangannya, sebelum tangan itu jatuh ke muka Anda, dia duluan yang dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Ya kan? Raja Persia, datang surat Nabi mengatakan aslim taslam. Masuk Islamlah kamu wahai Raja Persia, niscaya akan selamat dunia dan akhiratmu. Dan kerajaanmu tidak akan aku ganggu. Marah dia membaca surat itu. Karena pada surat tersebut Nabi memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dari Muhammad utusan Allah, bukan dengan namanya terlebih dahulu. Sedangkan adab menulis surat kepada raja di masa dahulu harus dengan nama raja terlebih dahulu. Dia ambil surat dakwah Nabi tersebut, dirobek-robek, hancur oleh dia. Kemudian dia memberikan perintah kepada gubernurnya Bahdan untuk mengirimkan beberapa algojonya untuk menyebut paksa Nabi kita untuk dieksekusi. Maka Bahdan mengirimkan hanya 2 utusan. Hanya 2 algojo yang dikirim dari Yaman ke Madinah untuk menyambut paksa Nabi kita untuk dieksekusi. Kenapa? Karena Raja Persia nggak ada yang berani lawan. Dan tidak ada yang berani lari. Sampai 2 algojonya tersebut ke Madinah menyampaikan kepada Nabi. Nabi katakan, berikan aku waktu 2 hari. Dan Nabi berdoa, mazzaqallahu mulkah. Sebagaimana dia telah merobek surat dakwahku, semoga Allah merobek kekuasaan dan kerajaannya. Dan Nabi berpesan kepada algojonya yang datang di Madinah, tidaklah kalian tiba di Yaman kecuali raja kalian telah tewas. Terkejut mereka, kok berani-beraninya orang Arab kali ini ngomong seperti itu. Karena orang Arab di masa itu tidak dihargai oleh Persia dan Romawi yang berkuasa di dunia saat itu. Setengah dunia dikuasai oleh Romawi, setengahnya lagi dikuasai oleh Persia. Pulang mereka ke Yaman, menyampaikan ucapan Nabi. Bahdan cerdas dia. Ini yang ngomong kalau bukan orang gila berarti Nabi, ya kan? Maka kata Bahdan, kita lihat ucapannya ini. Kalau memang benar terjadi, berarti beliau Nabi dan aku akan beriman kepadanya. Tak lama kemudian datang surat dari Persia. Aku adalah putranya raja. Beliau sudah aku penggal lehernya dan aku yang memegang tongkat kerajaan saat ini. Tunduklah engkau kepada aku. Maka Bahdan langsung mengumumkan keimanannya kepada Nabi SAW. Apa yang perlu kita takutkan jemaah dari manusia ini? Bahkan ada sebagian orang melakukan perjalanan untuk suatu tujuan kejahatan demi kepentingan, suatu kepentingan intelijen, malah mati dalam perjalanan itu. Bahkan ada sebagian orang naik helikopter, jantungan di dalam helikopter, mati di atas helikopter.
di dalam helikopter. Namrud 400 tahun dia menjadi raja yang kejam dan bengis, memperkosa siapa saja yang dia inginkan, membunuh orang siapa saja yang dia inginkan, bahkan membakar manusia hidup-hidup yang tidak mau menuhankan dirinya. Bahkan istri Nabi Ibrahim pernah dia coba untuk memperkosanya, tetapi setiap kali dia ingin menyentuhnya, Allah bekukan tangannya. Bengis kejam. Tahukah bagaimana Allah matikan dia? Bukan karena diracun, ditembak oleh sniper, dibom, bukan. Dengan seekor lalat yang masuk lewat hidungnya dan berputar-putar di dalam otaknya, dan Allah biarkan selama 400 tahun pula seperti itu. Sebagaimana dia telah menjadi raja yang bengis selama 400 tahun. Diriwayatkan oleh At-Tabrani namun sanad yang dhaif, namun ini kata para ulama lebih tepat dikatakan sebagai Israiliyat. Dan disebutkan orang yang paling sayang, yang paling loyal kepada Namrud di sana itu adalah orang yang setiap kali jumpa Namrud mau menendang Namrud dengan kakinya atau memukulnya dengan harapan itu lalat bisa keluar. Itu orang yang paling sayang dan orang yang paling setia kepada dia, katanya. Bahkan disebutkan sebagian mereka berkumpul, kemudian mengumpulkan tangan-tangan mereka, kemudian mereka pukulkan ke kepalanya Namrud. Dengan harapan itu lalat bisa keluar dari kepalanya. Gimana tuh rasanya? Lalat, seekor lalat hidup dalam otak. Tiap hari berjalan-jalan, disiksa oleh Allah. Dan memang sunnatullah ya, rata-rata orang yang zalim, bengis, kejam, suka membunuh demi kepentingan dunianya. Kalau dia nggak benar-benar taubat nasuha, rata-rata matinya tragis. Coba pelajari sejarah orang-orang yang kejam dan bengis. Rata-rata matinya tragis. Sebelum matinya biasanya Allah siksa, Allah hinakan dia. Yang tadinya orang takut bermasalah jangankan dengan dia, dengan kawan, anak, cucunya saja, kita bermasalah takut sama dia. Tapi menjelang mati Allah hinakan. Qaddafi itu kejam, luar biasa. Qaddafi, luar biasa kejamnya. Kalau dia nggak suka dengan seseorang, dia ambil itu orang, naikkan helikopter, lemparkan ke tengah-tengah laut. Itu Qaddafi yang menceritakan teman kawan dari Libya ketika di Yaman. Kalau ada orang yang nggak suka sama ditangkap, diberikan ke beruang dan disuruh tonton sama masyarakat. Itu Qaddafi. Terakhir bagaimana jamaah? Kepalanya dijadikan bola oleh masyarakatnya di Libya. Ditangkap dalam perjalanannya, dipotong lehernya, kemudian ditendang-tendang kepalanya oleh anak-anak, dijadikan bola. Nah, Allah Maha Kuasa. Kenapa harus takut kepada manusia? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sebagian orang saking pengecutnya takut ketahuan sholat. Orang lain takut ketahuan berzina, takut ketahuan berjudi, dia takut ketahuan sholat. Kan terlalu lemah imannya, terlalu lebay ini. Ngopi sama kawan-kawannya, yang ini sebelah kanan Abu Lahab, sebelah kiri Abu Jahal, di depan Namrud, di belakang Persia, Raja Persia. Ya. Semua yang ngaku muslim, begitu mau sholat nggak berani dia. Bahkan sebagian mereka pun kalau pergi sholat diam-diam. Ketika ditanya mau kemana, bentar mau ke belakang bro. Padahal mau sholat. Mau kemana? Mau ke belakang bentar bro, katanya. Malu ketahuan pergi sholat pada semua di situ muslim. Atau sebagian mereka takut sama pejabat, kalau dia izin sholat takutnya nggak ditandatangani, katalognya nggak dapat, tendernya nggak dimenangkan. Ini majelis amprahan proyek. Atau bahkan sedang mau ditentukan jabatannya, tiba-tiba izin. Dan dia pangkat terendah di situ. Kalau tidak ada tauhid di dalam dadanya, nggak akan berani dia keluar dari situ. Tetapi kalau ada tauhid di dalam dadanya, dia sudah mempersiapkan jawabannya. Seandainya atasan yang bertanya, mau kemana itu? Jawab, mau sholat. Takut saya mati dan saya belum sholat. Paling ya, kalaupun marah. Dan saya yakin, seburuk-buruknya muslim,
kalau ada bawahannya pergi sholat, walaupun dia marah, hati nuraninya tetap senang. Saya punya kawan, dia dicopot, dibuang gara-gara dalam suatu rapat keluar sholat. Ya. Tapi setelah itu yang mencopotnya merasa menyesal, cari lagi, berikan lagi jabatannya. Nah, nggak perlu takut jamaah. Kecuali karena uzur syar'i, pengamanan. Nah, itu memang uzur syar'i, orang yang sedang menjaga harta kaum muslimin, menjaga keamanan. Ini sekedar amperahan, majelis amperahan proyek. Atau sedang rapat. Ada nih kumandangkan semua anggota rapat muslim. Nggak berani izin sholat, kan terlalu pengecut ini. Tapi kalau dengan manusia berani. Sebagian orang berani mati, bela kawannya. Berani perang di tengah-tengah hutan. Berani nangkap kobra, kemudian memakan dan meminum ularnya. Begitu azan dikumandangkan, nggak berani izin mau sholat pada atasannya. Sepengecut itukah kita? Selemah itukah iman kita? Ya jamaah, kalau kita sudah mati, semua kita akan berkata, ya Allah kembalikan aku. Dan ingat jamaah, kesempatan ini hanya sekali. Hanya sekali. Sebenarnya saya ingin menyebutkan beberapa contoh bagaimana kesegeraan para sahabat Nabi tatkala mereka mengetahui tentang kehidupan dunia dan kematian. Serta tentang kehidupan yang sesungguhnya. Namun saya cukupkan dengan satu riwayat. Dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalam suatu peperangan saat itu, jika saya nggak salah ingat, adalah perang Uhud, seorang sahabat bernama Abu Dujanah. Beliau sudah menggenggam beberapa butir kurma, dan kita tahu semua hal yang dimaklumi bersama bahwa pasukan di medan tempur kalau sudah lapar nggak mungkin perang dilanjutkan, ya kan? Berhenti dulu. Bahkan kalau pasukan lapar itu sangat berbahaya. Komandannya bisa ditembak kalau lapar. Makanya konsumsi untuk pasukan di medan perang nggak boleh putus. Nah, bayangkan para sahabat Nabi dalam kondisi perang yang begitu melelahkan, yang begitu menghauskan, di saat mereka sudah dibagi-bagikan beberapa butir kurma untuk dimakan. Dan Abu Dujanah sudah menggenggamnya untuk beliau makan. Dan seandainya beliau memakannya paling menghabiskan waktu cuma beberapa menit, ya kan? Nggak sampai 10-20 menit. Tetapi setelah beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, in qutiltu ana hahuna fa aina ana. Wahai Rasulullah, seandainya aku mati terbunuh di medan Uhud ini, di manakah tempatku di hari kiamat nanti? Tanya Abu Dujanah. Kalau kita mungkin beda pertanyaan. Ya Rasulullah, kalau saya mati syahid dalam perang ini, ada jaminan nggak untuk istri anak dan anak-anak saya juga masuk ya lewat jadi pekerjaan ini? Ada jaminan pensiun nggak? Ada tunjangan nggak? Ada bonus nggak? Dapat rumah nggak untuk istri dan anak-anak aneh? Abu Dujanah mengatakan, kalau saya mati terbunuh di medan jihad hari ini, di manakah tempat ana di hari kiamat nanti ya Rasulullah? Fil jannah, tempatmu di dalam surga wahai Abu Dujanah. Jawab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, begitu beliau mendengar kalimat surga, maka kata Abu Hurairah, fa'alqa tamaratin kunna fi yadi. Beliau langsung melepaskan beberapa butir kurma yang telah beliau genggam dan langsung membawa pedang yang terhunus yang telah diberikan oleh Nabi kepada beliau dan lari seketika itu ke barisan musuh. Sehingga diibaratkan seperti gunting yang mengunting kain. Beliau masuk, keluar, dan masuk. Kemudian beliau mati di tengah-tengah mereka bersama puluhan mayat orang-orang musyrik. Tidak ada istilah sebatang rokok lagi bagi para sahabat Nabi baru berbuat. Enggak ada. Enggak ada istilah ini rokok terakhir baru berbuat. Enggak. Kalau kita akan masih ada istilah itu. Begitu mereka mendengar kalimat syurga, tidak ingin terlambat. Anas bin Nadhr, pamannya Anas bin Malik. Ketika perang Uhud, sebagian para sahabat sudah kocar-kacir. Dan kemenangan sudah di tangan musuh. Setelah sebelumnya kemenangan Allah berikan kepada kaum muslimin. Bagaimana cara mereka menyemangati diri mereka. Dan menghilangkan rasa takut mereka terhadap pedang-pedang yang terhunus di tangan-tangan musuh.
Bagaimana cara mereka menghilangkan rasa takut mereka dari kematian, rasa takut mereka dari anak-anak panah yang siap menghujani mereka dari pasukannya Khalid bin Walid yang masih musyrik saat itu. Apa kata Anas bin Nadhr kepada Sa'ad bin Mu'adz? Ya Sa'ad bin Mu'adz, inni wajadtu rihal jannata duna Uhud. Wahai Sa'ad bin Mu'adz, aku sudah mulai mencium bau syurga di Uhud ini. Katakan seperti itu. Begitu azan dikumandangkan, aku sudah mencium bau syurga. Biar semangat. Kata Anas bin Nadhr, wahai Sa'ad bin Mu'adz, aku sudah mencium bau syurga di Uhud ini. Saya tidak akan mundur. Saya akan tetap meneruskan perjuangan ini. Karena saat itu ada teriakan keras bahwa Muhammad telah meninggal. Dan sebagian ulama sirah menegaskan itu teriakan dari jin untuk memporak-porandakan kaum muslimin. Karena biasanya kalau komandan sudah mati, pasukannya akan kocar-kacir. Makanya dalam perang itu komandan itu harus benar-benar dijaga. Karena dia yang memimpin. Kalau dia hilang kepimpinan, hilang komando. Sampai sahabat ada yang sudah terduduk lesu, nggak mau perang lagi. Karena meyakini Nabi sudah wafat. Anas bin Nadhr mengatakan, aku sudah mencium bau surga di Uhud ini. Maka beliau bertempur, bertahan. Kemudian beliau meninggal. Dan mayat beliau tiada yang mengenalinya. Karena ada 80 bekas senjata musuh, tombak dan pedang di tubuhnya. 80 bekas tancapan, tombak dan pedang di tubuhnya. Tiada yang mengenali bahwa itu adalah beliau kecuali ukhtuhu bibanani, saudari kandung beliau dengan jari jemari beliau. Yang lain tubuhnya udah nggak utuh lagi. Nah, karena ada tusukan pedang dan ada tusukan tombak sebanyak 80 tusukan di tubuhnya. Nggak sakit ya mah? Sakit ya mah. Berarti ketika tusukan pertama beliau masih maju lagi, ya kan? Tusukan kedua belum mati, maju lagi. Tusukan berikut maju lagi. Tusuk lagi, maju lagi. Ditusuk lagi, maju lagi. Sampai mati. Begitu mereka menyemangatkan dirinya. Kenapa? Karena beliau mengatakan, saya sudah mencium bau surga. Ini kesempatan aku masuk surga. Maka Sa'ad bin Mu'adz cerita kepada Nabi. Mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak mampu seperti beliau. Nah, kita harus banyak ingat mati jemaah. Biar kita semangat dan berani mengamalkan sunnah ini. Kita harus selalu mengingat indahnya surga. Dan dahsyatnya neraka. Ngerinya alam barzah dan gentingnya hari kiamat. Agar kita berani mengajak manusia kepada tauhid. Mencegah mereka dari syirik. Mengajak mereka kepada sunnah. Dan menjauhkan mereka dari bid'ah. Dan kita tidak akan peduli terhadap fitnah-fitnah apapun. Mau dikatakan Ustadz Wahabi, pemecah belah umat. Dan sebagainya. Kita nggak akan peduli. Tegak lurus. Kalau orang yang hatinya selalu mengingat kematian, dia akan tegak lurus. Tidak akan bergeser dari as-siratul mustaqim. Siapapun yang menghalanginya. Nah, dia akan tegak lurus. Dia nggak akan bergantungan kepada manusia. Dia akan bergantungan kepada Allah yang innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal semata. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Fir'aun Allah matikan di saat dia ingin mematikan orang lain, ya kan? Dia sedang mengajar Musa dan Harun alaihissalam. Oh, justru Allah matikan. Nah, tawakal kepada Allah jemaah. Banyak-banyak ingat mati. Dengan banyak ingat mati kita akan sabar, kita akan selalu bersyukur, kita akan berani dan kita tidak akan pengecut dalam mengamalkan agama Allah. Ini sebagian orang hanya gara-gara dipanggil Wahabi udah nggak berani ngaji lagi. Hah? Baru dicandain celananya, bang, kenapa banjir ya bang? Kenapa kok celana di atas mata kaki? Baru dicandain gitu udah langsung diturunkan celananya. Ya akhi, kalau celana di atas mata kaki dikatakan tsunami, katakan kepada orang yang celana di atas lutut tsunami ya bang. Ya.
Sebagian orang baru dicandain gitu udah langsung nggak berani lagi. Nah. Ikhwanil karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak dari kajian pada kesempatan kali ini memberikan manfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala tidak mematikan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan ia ridha kepada kita dan telah mengampuni dosa-dosa kita, sebagaimana kita memohon kepadanya yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izzah